Udah, oke, kita mulai ya. Nggak lama kok, paling lama 30 menit. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dengan saya. Waalaikumsalam Oke, ya. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke. Minggu yang lalu itu sudah dijelasin tentang perpajakan komersil dengan fiskal ya. Koreksi fiskal. Yang lalu. Udah? Udah belum? Ibu tanya lo, udah belum sayang? Yang lalu udah dijelasin tentang PPh badan sama rekonsiliasi fiskal ya. Minggu yang kemarin. Udah? Sudah ingat? Ingat nggak kemarin sudah ada PPh badan, hitungan sama koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal. Udah, Bu. Udah ya? Oh iya dong saya bersuara. Ya, kita santai aja belajarnya. Oke? Tapi yang aktif. Oke, santuy. Oke? Jangan tegang-tegang, santai saja. Biar masuk ke sininya nanti. Oke? Oke, Bu. Nah, kita masuk materi sekarang. Oke. Tentang jurnal pajak. Dan deferred tax atau pajak tangguhan. Oke, pertama kita masuk sekarang pajak tangguhan. Oke, untuk apa sih kok ada pajak tangguhan? Kok bisa pajak ditangguhkan? Nah, itu adalah maksudnya untuk kepentingan akuntansi komersial. Oke, kemudian menilai potensi pajak di masa yang akan datang. Akibat adanya beda, jadi ada perbedaan nih, masa datang misalnya sekarang ada pembayaran nilainya misalnya 100.000, oke? Nah yang akan datang ternyata beda hasilnya. Nah itu kita bisa buat yang namanya pajak tangguhan antara akuntansi dengan pajak dan akibatnya kompensasi rugi, oke? Kemudian perkiraannya apa aja? Nah perkiraannya kalau masuk ke akun neraca itu aktiva pajak tangguhan. Kemudian ada hutang pajak tangguhan. Kemudian kalau masuk ke laporan laba rugi, oke, itu namanya menjadi akunnya manfaat pajak tangguhan nama akunnya dan beban pajak tangguhan. Kemudian bagaimana cara menilai? Itu cara menilainya adalah pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Oke, kemudian kalau pendekatan laba rugi dari koreksi beda sementara laba rugi komersil, ya, itu berbanding dengan laba rugi fiskal. Halo, langsung tanya ya, nggak apa-apa ya kalau ada yang mau bertanya ya langsung ya. Oke, Ya, Bu. kemudian kalau pendekatan neraca, itu NSB komersil dengan perbandingannya NSB fiskal. Oke. Nah, ini laba rugi komersil itu berbanding dengan laba rugi fiskal, itu namanya koreksi beda sementara. Time difference. Oke. 25% itu adalah koreksi positif berbanding dengan aset pajak tangguhan. Kemudian 25% itu dikali koreksi negatif berbanding dengan kewajiban pajak tangguhan. Oke. NSB komersil itu lebih besar dari NSB fiskal, maka DTL-nya yaitu sama dengan 25% dikali selisih perbedaan. Kemudian NSB komersil, jika kecil dari NSB fiskal, nilai selisih
bersih. Fiskal dan nilai selisih bersih komersil. Maka DTA-nya adalah 25% dikali selisih perbedaan. Nah, kemudian beda waktu. Secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama. Oke. Tetapi hanya berbeda lokasi alokasinya setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari yang pertama itu adalah perbedaan akrualnya dan realisasi. Kemudian letaknya pada penyusutan. Oke, perbedaannya. Kemudian ada juga dari amortisasi. Dan yang keempat, kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan harta, aset, atau kewajiban pajak tangguhan, tetapi beda tetap tidak sama. Oke. Beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Oke, apa sih itu beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan? Nah, kalau bebannya, beban PPh terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini, ya yang kedua, atau current tax adalah jumlah PPh terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Kemudian beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan. Oke. Aset pajak tangguhan atau deferred tax asset itu timbul kapan? Apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan pajak. Nah, jadi artinya beban pajak menurut akuntansi itu lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan pajak, maka dia koreksi positif. Contoh, nah pada perusahaan itu membuat misalnya beban apa ya namanya entertain. Nah, misalnya beban entertain dibuat 100 juta. Oke. Nah, menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Nah, di peraturan perpajakan harusnya setelah dihitung ternyata 200 juta harusnya beban entertain. Nah, maka yang diikuti oleh perusahaan itu adalah menurut peraturan perpajakan. Berarti bebannya pada perusahaan harus dibuat 200 juta untuk beban entertain-nya. Berarti akan mengurangi labanya nanti. Oke. Atau bisa saja beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Jadi koreksi positif ini akan mengurangi bebannya nanti. Oke. Kemudian kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif. Sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Oke. Jadi kalau yang di sini adalah lebih kecil, kalau di sini lebih besar beban pajaknya. Oke. Jadi kalau yang dikoreksi negatif, nih, beban pajak menurut akuntansi lebih besar. Kalau beban pajaknya lebih besar, oke. Sementara menurut peraturan perpajakan beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada menurut perpajakan. Jadi yang dibuat oleh perusahaan itu lebih besar daripada seharusnya sesuai dengan peraturan perpajakan ya, undang-undang perpajakan. Oke, lanjut.
maka dikatakan dia koreksi negatif. Ini dia. Nih, jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan. Nih, aset pajak tangguhannya itu di debit, maka pendapatan pajak tangguhan itu dikredit. Berarti aset pajak ini, pajak tangguhan, itu adalah merupakan aset perusahaan. Ada kelebihan, maka merupakan pendapatan dari perusahaan. Kemudian jurnal untuk mencatat kewajiban pajak tangguhan. Oke. Jurnal untuk mencatat kewajiban pajak tangguhan, yaitu beban pajak tangguhan di debit dengan kreditnya adalah kewajiban pajak tangguhan. Kemudian penyajian dalam laporan keuangan bagaimana? Nah, ini ada laba sebelum PPh. Oke. PPh pajak ini, kemudian pajak tangguhan. Oke, ini adalah ditambahkan ya. Ini ditambahkan menjadi laba setelah PPh. Oh, maaf ya, dikurang ya. Pajak ini dan pajak tangguhan ini dikurang dan hasilnya akan menjadi laba setelah PPh. Oke. Sekarang kita bisa lihat skema keterkaitan antara koreksi positif, koreksi negatif, perbedaan apa ini? DTA dan DTL ya. Itu ada tax base per SPT, kemudian ada accounting base per books. Ya, ini menurut SPT-nya, kemudian ini menurut bukunya. Nah, kemudian temporary-nya different itu adalah ada dua, ada taxable temporary different itu berasal dari koreksi fiskal negatif, dan deductible temporary different itu berasal dari koreksi fiskal positif. Oke. Nah, yang taxable temporary different itu adalah future to tax liability, itu potensi penambahan PPh di masa yang akan datang. Nah, ini bisa dikatakan sebagai different tax liability. Oke. Berarti utang pajak ya. Nah, sementara kalau dia deductible, itu akan dikatakan sebagai potensi penghemat PPh di masa yang akan datang. Oke. Kemudian itu akan menjadi perbedaan tangguhan deferred tax asset itu adalah tangguhan aset pajaknya. Nah, jika dia diterima, jika dia diterima akan menjadi net deferred tax. Ini endingnya. Jika diterima ya, jika terjadi tangguhan perpajakan harta perpajakannya ini aset tax-nya ini tax asset, maka dia akan menjadi net deferred tax. Oke, menjadi pajak tangguhan bersih. Tapi jika ditolak, nah ini akan menjadi tax loss. Akan kembali lagi dia ke atas, ya, temporary akan ke atas lagi, akan kembali lagi dia ke apakah tax base-nya atau accounting base-nya nanti. Oke, lanjut. Contoh jurnal pajak PPh pasal 21. Oke. Nah, di sini dicontohkan. Di sini adalah namanya Ahmad Zakaria. Itu mulai bekerja tanggal 1 bulan 1 2011. Kemudian berakhir dia bekerja itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2011. Itu masa kerjanya 1 tahun, 12 bulan ya. Statusnya K0, artinya menikah tapi belum punya anak. Jadi tanggungannya hanya satu, yaitu istrinya saja. Kemudian mempunyai gaji itu 2.500.000. Oke. Kemudian tunjangan ditanggung nggak ada ya. Jadi tunjangan PPh tidak ada, tunjangan PPh dari perusahaan juga tidak ada. Jadi tetap ya, gajinya itu tetap 2.500.000 ini. Kemudian tarif pajaknya itu ada 50.000.
Oke, dan 44354. Oke, kemudian tidak ada JKK, jaminan kecelakaan kerja tidak ada. Kemudian JPK tidak ada juga. Kemudian jumlah bruto teratur sebulan itu adalah 2.500.000. Ini 2.550.000 karena ada tunjangan pajak di sini. Di sini ada tunjangan pajak juga 2544. Kemudian pengurangannya ada biaya jabatan 125.000. Biaya jabatan ini 5% dikali 2.500.000. Ya. Ini dia. Kemudian ini biaya jabatannya 125 sama. Ya, oke. Kemudian biaya jabatan ini 127.500. 2550 ini dikali 5% ya. Ini hasilnya. Yang ini 127 untuk biaya jabatan, 2544 dikali 5%. Ini maksimum untuk biaya jabatan itu adalah 500.000 sebulan. Tapi jika dikalikan dengan gaji brutonya itu masih di bawah 500.000, maka kita pakai yang hasil perkalian. Oke, Ibu ulangin. Biaya jabatan itu maksimalnya adalah 500.000 sebulan. Jika dari hasil perkalian, biaya jabatan itu tarifnya 5% dikalikan dengan gaji bruto, nih, masih di bawah 500, itu yang kita pakai adalah yang di bawah 500 atau yang hasil perkalian. Tapi jika biaya jabatan ini kita kalikan 5% dengan gaji brutonya itu, hasilnya lebih besar dari 500, maka kita pakai yang nilai maksimalnya ini. Maksimum 500. Oke. Nah, kemudian ada iuran pensiun, itu 100.000. Oke, ini ditambah. Nih. Ditambah pengurangan nanti ya. Kemudian jumlahnya 225. Nah, ini dia pengurangannya. Oke, jadi totalnya itu 125 ditambah 100, ini adalah 225. Nah, ini adalah pengurangan untuk gaji bruto. Oke, jadi 2.500.000 ini dikurang dengan 225. Maka jumlah gaji sebulan neto itu sebesar 2.275.000. Oke. 2.275.000 ini 2.500.000 gaji bruto dikurangi dengan biaya jabatan ini dan dengan iuran pensiun yang 100. Maka total pengurangannya adalah 225, maka gaji bruto gaji netonya sebulan itu 2.275.000. Oke. Maka jumlah perkiraan penghasilan neto 1 tahunnya itu adalah 27.300.000. Jadi 2.275.000 ini kita kalikan 12 bulan. Maka dapat dia 27.300.000. Kalau dia 27.300.000, untuk ini sama ya caranya ya, sama yang ini sama yang ini ya. Oke. Ini sama ini sama. Paham ya? Caranya sama. Ya, halo? Ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya, sayang Ibu? Halo? Enggak ada, Bu. Oke. Enggak, Bu. Ya? Oke, Bu lanjut. Kalau tidak ada. 27.300.000 ini adalah gaji neto 1 tahun. Oke. Gaji neto sebulan ini dikali 12 bulan dapat 27.300. Silakan langsung cari ya. Kalau mau tahu, silakan langsung hitung. Nah, 27.300.000, oke. Ini kita kurang, ini masih yang namanya PTKP ya. Masih
penghasilan belum kena pajak. Ini masih penghasilan yang belum dikenai pajak. Belum PKP. Kemudian ini kita kurangin dengan PTKP-nya. 27.300 ini kita kurangin dengan PTKP. Statusnya adalah K0. Oke. Nah, PTKP-nya itu adalah 45 juta, 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Ini udah dikali setahun. Ini deh. 27.300.000. Oke. Ini masih jumlah perkiraan penghasilan neto tahunan ya sayang. Kalau sampai di sini mau di jurnal, ini jurnalnya ya. Oke. Jurnalnya biaya gaji ini 2.500.000, ini dia. Debit, kemudian dikurangin dengan utang gaji 2.357.750. Ini adalah nilai setelah dikurangin tadi dengan PPh-nya. Ini adalah utang iuran pensiun. Nah, ini adalah PPh-nya. Ini 2.500.000 dikurangin 42, ini dia. Oke. Ini adalah iuran pensiun 100.000 yang dari soal tadi. Ini iuran pensiun. Oke. Nah, kemudian ini adalah utang PPh. Oke. Utang PPh Rp42.250. Utang PPh 42250. Oke, kemudian yang ditanggung oleh karyawan berapa jadinya? Itu adalah biaya gaji 2.500.000, kemudian ada biaya PPh pasal 2142.250 debit, kemudian ada utang gajinya, kemudian ada utang iuran pensiun, kemudian ada utang PPh pasal 2142.50. Oke. Ada yang mau bertanya silakan sayang. Ada yang mau bertanya silakan. Mau nonton, Pak? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Nah, ada yang tanya nih. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Iya, Bu. Lanjut, lanjut Bu. Citra ketawa aja dari tadi. Lucu ya. Lagi bahagia, Bu. Ya, alhamdulillah. Itu yang penting kan. Pokoknya paham nggak paham, pokoknya bahagia deh. Iya, Jadi, betul tuh, Bu. betul sekali. Setuju Ibu tuh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu jurnal pajak pertambahan nilai. Nah, ini dia. Contoh jurnal penjualan BKP. Oke, barang kena pajak. Ini contoh penjualan ya. Jadi jika terjadi penjualan tunai, PT ABC menjual secara tunai kepada PT DEF. Ini harganya itu adalah 150 juta harga bruto. Kemudian dapat potongan tunai 5% dari harga bruto, berarti 7.500.000. Kemudian harga neto barang tersebut menjadi 142.500.000. Kemudian dikenai PPN, oke, 14.250.000.
PPN berapa persen nih? 10 atau 11 ini? 10% ya, ini masih ya. Ini PPN-nya masih 10%. Oke. Kemudian jika terjadi penjualan kredit, maka penjualan kredit kepada PT DEF seharga 25 juta belum termasuk PPN. Oke. Kemudian PPN-nya itu adalah 2.500.000, 10% dari 25 juta. Maka ada piutang sebesar 27.500.000. Jadi kalau penjualan kredit ini PPN-nya ya tetap sama-sama 10%. Maka nilai piutangnya itu menjadi 27.500.000. Oke. Jika penjualan tunai, maka nilai penjualan tunainya diterima itu sebesar 156.750.000. Jadi harga neto ditambah PPN. Sama kalau kita beli barang, Anda beli motor, ya, mau beli baju, mau beli apapun, belanja di mall, pasti semuanya ditambah PPN. Kan? Anda belanja di mall, ada kebutuhan bulanan Anda beli. Total belanja Anda itu harusnya cuma 200.000, karena ditambahkan dengan PPN 10%, maka jadinya total belanja Anda itu Rp220.000. Oke, kemudian bagaimana jika ada retur? Diterima retur penjualan dari PT DF dan diterima nota retur sebesar 3 juta. Kemudian terima pelunasan dari PT DF dipotong tunai 5%. Perhitungannya, harga barang semula 25 juta, retur penjualan 3 juta, maka 22 juta. Ini kenapa nggak sampai ke bawah ini? Ini harusnya masih bisa ke bawah lagi nih. Oke, kemudian dipotong 5% ya sayang. Jadi dari 22 juta ini kita potong 5%. Nah, ini potongannya. Jadi potongannya itu sebesar 1.100.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ini. Jurnalnya jika penjualan tunai ada bank atau kas ya, atau kas bank itu senilai 156.750.000. Ini dia ya, sayang. Kemudian nilai penjualan 142. Nih, karena sudah dipotong tadi. Oke. Kemudian PPN keluarannya adalah 14.250. Jadi PPN ini dipotong setelah terjadi potongan penjualan tunai. Nah, kalau penjualan kredit, bagaimana jurnalnya? Maka penjualan kredit itu ada jurnalnya piutang dagang 27.500.000. Ini sayang, sudah tambah PPN. Kemudian kreditnya penjualan, nilai penjualannya. Kemudian ada PPN keluaran 2.500.000. Nah, bagaimana jika ada retur? Ini returnya 3 juta, kemudian PPN keluaran 300, tetap dikasih retur ya. Dikasih PPN keluaran kalau ada retur penjualan. Kemudian piutang dagangnya itu adalah 3.300.000. Jadi piutangnya ini berkurang jadinya. Oke, karena terjadi retur penjualan sebesar nilai yang dikembalikan oleh si pembeli. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi pelunasan? Nah, maka ini bank atau kas di tangan yang diterima oleh perusahaan itu nilainya 23.100.000. Oke, yang diterima nih. Kemudian ada potongan 1.100.000 ini. Oke, potongan 5%. Kemudian ada piutang dagang nilainya 24.200.000 rupiah. Oke, lanjut. 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 Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Mang. Oke, senang saya ini lanjut nih. Cepat selesai kita kan. Kemudian santai aja. Yang penting paham nanti ya. Kasih tugas kerjain ya. Kemudian ada yang tadi kan penjualan tuh contohnya. Sekarang pembelian, berarti transaksi lawan ya. Maka pembelian barang kena pajak. Jadi ada pembelian tunai. Nih, harga brutonya 20 juta, potongan tunainya itu 5%, kemudian ada harga neto 19 juta.
Ini dikurangi nih sayang. Kemudian PPN 10%. Kemudian dibayar tunai berapa? Tentunya harga neto ditambah PPN. Maka harganya menjadi 20.900.000. Jurnalnya bagaimana? Pembeliannya debit 19 juta, ada PPN masukan 1.900.000, ada bank atau kas ya, terserah. Kalau biar tunai dia maka pakai uang tunai dia kas di sini atau kas bank. Itu nilainya 20.900.000 yang dikeluarkan oleh si pembeli. Nah, bagaimana kalau terjadi pembelian kredit? Nih, pembelian kredit itu 25 juta, kemudian faktur pajak sudah diterima. Apa jurnal yang akan dibuat? Pembeliannya debit, ada PPN masukan, oke, kita membeli. Kemudian ada hutang dagang 27.500.000. Bagaimana jika ada retur pembelian? Oke, jika ada retur pembelian, maka ada hutang dagang, berarti di debit, karena kita retur, maka hutang kita berkurang sebesar yang kita retur. Kemudian ada retur pembeliannya 2 juta ini, PPN masukkan 200. Oke. Bagaimana jika terjadi pelunasan? Ini dia. Jika terjadi pelunasan, harga pembeliannya itu kan 25 juta, maka hutang kita berkurang di debit dia nih. 25 juta 300 itu sudah sama dengan apa ya, PPN-nya ya tadi ya. Kemudian ada bank 24.150 dan ada potongan tunai 1.150. Ini nggak kelihatan ya sayang. Oke. Ini 1.150. Oke, ini 5% dari sini tadi. Oke. Lanjut. Oke. Oke. Udah selesai materi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu, saya mau bertanya tapi malu. Ibu, saya mau bertanya tapi nggak tahu apa yang bertanyakan. Ibu, saya nggak paham sama sekali, ya kan? Nah, silahkan di WA boleh. Mungkin malu mengeluarkan suara emasnya, ya kan? Boleh di WA. Bu, sebenarnya saya mau bertanya ini loh, Bu. Video itu tadi, keluarkan dulu. Nanti tugasnya mana? Bentar ya, sayang. Nanti ada tugas ya. Nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, tugasnya kan sudah dikirim ya. Nah, ini tugas. Tugasnya sudah ada sama Anda semua kan, sayang? Sudah ada handphone masing-masing tugasnya. Bu. Halo. Udah? Oke. Itu Bu. dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Oke. Yang tidak mengumpulkan berarti tidak ada nilainya. Oke. Kembali. Nah, oke. Ya, jadi selamat selfie. Itu Wanda kenapa berdua ya? Kembar siam ya? Iya, Bu. Oh iya. Bertiga, Bu. Oh, bertiga. Hmm. Pantesan tadi ya, ternyata dia bertiga ngerumpi dia tadi. Dia tadi ibu mendongeng. Ya kan, dia ngerumpi. Oke, sayang. Nah, selama untuk hari ini telah melaksanakan pertemuan kita, ya, materinya tentang PPH 21, kemudian different text, kemudian jurnal untuk barang kena pajak. Oke, udah selesai untuk hari ini. Semoga tidak bosan, ya. Bosan nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, tugas jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, untuk minggu depan kita masih lanjut lagi tentang nanti dikirimkan di grup ya, apalagi materinya ya sayang. Sip. Oke, Bu. Oke sayang. Baik.
Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sayang belajarnya. Oke. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Bu. Depan kita online.